Halo semuanya, balik lagi di hutan Kalimantan. Kita cuma 50 meter dari rumah saya. Sungai Baritu ada di sana. Yang saya ingin nanggapi hari ini adalah komen dari Citra Desyastuti. Citra Desyastuti, sorry. Sebagai orang yang penasaran sama keterkaitan emosi antara hutan, manusia dan binatang yang hidup di dalamnya, kalau bahas topik tentang topik. Satu, kejadian yang menunjukkan bahwa satwa liar yang punya ikatan emosi dengan manusia meski belum kenal banget. Ikatan emosi satwa liar dengan manusia itu pasti, tapi emosi apa dulu? Satwa liar yang kamu ketemu di hutan untuk pertama kali, pada saat lari, dia udah punya ikatan emosi dengan kamu, yaitu takut, karena kamu adalah manusia, dianggap predator, bukan sahabat, jadi pasti ada. Satwa liar yang kita habituasi. Saya tidak mau bahas satwa di dalam dunia kaptif dan lain sebagainya, karena jangan harap satwa peliharaan, satwa liar yang dijadikan peliharaan itu sesuatu yang bisa bertahan lama dengan ikatan emosi. Itu tidak bisa. Sebelum ikatan emosi yang kita bangunkan, ada insting, ada ekologi yang berperan lebih. Artinya kalau kita menggantikan orang tua bayi misalnya, ikatan emosinya akan ada karena dia tidak punya pilihan, jadi dia akan melihat kita sebagai orang tua pengganti. Tetapi seperti di alam, dia akan terdorong oleh instingnya, jadi pada saat dia mulai dewasa, dia akan mulai menyerang apapun hubungan emosi yang kamu pernah jalankan dengan dia. Jadi ikatan emosi pasti ada. Tetapi untuk memahami ikatan emosi tersebut atau apa yang dirasakan, itu harus belajar bahasa satwa itu sendiri. Karena mereka punya bahasa tubuh, bahasa juga melalui suara seperti yang dia berkomunikasi dengan yang dia tidak melihat hanya untuk menegaskan wilayah dia. Jadi ya itu yang mesti diingat. Ikatan emosi pasti ada, tapi pada dasarnya manusia bukan teman bagi satwa liar. Jadi kita dianggap musuh. Hanya dalam keadaan terpaksa kita bisa membuat hubungan khusus, tapi yang lebih terpaksa yaitu di dunia kaptif, di kandang misalnya. Di alam memungkinkan juga, tetapi harus kita dilihat sebagai satu elemen yang di luar kehidupan mereka. Jadi kita menghabituasi mereka, tetapi tidak masuk dalam dunia mereka. Entah saya jelas atau tidak, tetapi misalnya orang yang pernah berhasil masuk dengan kelompok gorila. Dia sendiri kalau dia berhasil sampai dilihat sebagai satu gorila sama gorila lain, ya dia akan kena hukum gorilanya. Kalau kelahi segala, dan kita bukan badan gorila, jadi kita akan kena dan mati ujungnya. Jadi harus kita berhasil dilihat sebagai manusia, tetapi bukan manusia yang mengancam mereka, dan harus kita diterima di samping mereka. Jadi ada ikatan emosi, mereka mengenal kita, tetapi melihat kita sebagai, bukan hanya sebagai manusia, tapi misalnya sebagai syani. Manusia si A itu baik, jadi dapat diterima. Tapi itu butuh kepercayaan yang sangat besar, dan itu ditanam dalam waktu yang sangat panjang. Yang pertama saya sebut tadi gorila, yang pertama yang berhasil melakukan hal itu adalah Dain Fossé, perempuan yang hidup puluhan tahun dengan gorila bukit di Afrika, yang di ujungnya bukan dilihat sebagai anggota keluarga gorila sama gorila lain, karena sekali lagi itu jantan pun akan mau kawin sama dia kalau seperti itu, tetapi dilihat sebagai teman, orang yang punya hak hidup di samping mereka. Dan itu sesuatu yang luar biasa kalau kita berhasil mencapai ke titik itu. Kepercayaan yang sedemikian kuat dengan satwa liar agar kita diterima di sisinya. Jadi itu sangat jarang, tetapi saya mau fokus ke itu, bukan ke hubungan dengan satwa liar yang di kandang atau di dunia kaptif, karena banyak hal lain yang mempengaruhi perilakunya. Kedua, pertanyaan dari Citra, pernah atau tidaknya ada satwa yang ternyata berinteraksi secara emosi dengan meski beda spesies? Oh, banyak. Ada kaitannya asosiasi plurispesifik. Artinya asosiasi lebih dari satu jenis demi keuntungan bersama. Saya pernah lihat misalnya, dia keluar dari keluarganya umurnya 7 tahun, tetapi
dia belum punya pasangan, belum punya wilayah. Jadi kehidupan dia sangat bahaya karena kalau dia ketemu uwa lain akan diserang. Dan jadi ini buat dia itu masa dalam kehidupan yang sangat sulit. Pada saat itu saya sendiri pernah melihat, mengikuti uwa, jadi uwa kecil itu yang sudah tidak punya keluarga lagi karena dia pergi, tapi belum punya pasangan. Dan untuk cari aman, dia ikut kelompok lutung. Jadi bersama lutungnya dia jalan. Keuntungan untuk lutung saya tidak begitu tahu, tetapi yang pasti keuntungan untuk si uwa itu, dia sudah belajar bahasa lutung sendiri. Jadi pada saat lutungnya ribut, dia bisa mengambil kesimpulan bahwa ada predator. Jadi dia merasa lebih aman dengan spesies lain, yaitu lutung yang sifatnya cuma makan daun. Jadi tidak ada kompetisi dari segi makanan dengan dia. Hidupnya dalam jumlah yang cukup banyak, jadi dia merasa aman. Di Afrika banyak yang berasosiasi dengan jirafa misalnya, karena jirafa lihat predator dari jauh, babunnya ada di sampingnya, lihat jirafa lari, walaupun babun belum lihat predator, dia juga lari karena tahu bahwa si jirafa lihat duluan. Itu ikatan antara spesies yang sering terjadi, dan itu sesuatu yang normal. Selama tidak ada kompetisi makanan biasanya, bisa saja ada toleransi yang muncul dan kita melihat dua spesies yang hidupnya berdampingan tanpa masalah. Gimana ciri kalau uwa ngembek, manja, galau dan ciri-cirinya? Ini harus tahu bahasanya, ini butuh waktu. Satu hal yang saya bisa kasih tahu bahwa uwa yang stres, yang merasa tidak nyaman oleh satu faktor lingkungan, satu orang datang, biasanya seperti dia makan permen karet ya, jangan cepat. Itu bisa mengambil kesimpulan bahwa dia itu tidak tenang, stres. Itu yang paling umum saya bisa katakan. Ciri-ciri manja dan lain sebagainya, kalau kita melihat uwa di alam mirip banget dengan manusia. Bayi uwanya yang dikasari sama ibunya akan nangis, akan minta pelukan. Bayi uwa yang melihat kehadiran adiknya misalnya, jadi dia bukan nomor satu lagi. Ada bayi yang harus ibunya rawat dan dia tiba-tiba harus bersifat lebih dewasa, akan nangis, ngamuk, teriak, patah-patah dahan. Dan itu sesuatu yang mirip sebenarnya dengan anak manusia kalau kita dalam situasi yang sama. Yang saya takutkan dengan pertanyaan Citra ini adalah kalau kita bahas uwa, itu sekali lagi melihat uwa sebagai satwa yang berinteraksi dengan manusia. Saya sering katakan uwa di kandang hampir sama dengan manusia yang sakit jiwa, yang di rumah sakit jiwa gitu. Tidak mencerminkan itu uwa di alam, perilakunya seperti setiap uwa yang ada di Kalimantan, contoh setiap uwa yang ada di Kalawet, semuanya walaupun di kandang besar segala punya satu perilaku yang aneh. Paling kecil mungkin cuma jari gini di pohon, dia gini-gini di pohon selalu. Dan yang paling parah dia malah kapalannya, dia nyakitin diri dia sendiri. Karena dunia kaptif itu tadi, mereka satwa liar, sedikit banyak pasti ada penderitaan. Jadi saya sendiri observasi uwa selama bertahun-tahun di kebun binatang, dan saat pertama kali saya melihat uwa di alam, saya langsung menyadari bahwa itu saya harus belajar semua ulang, karena perilaku uwa di alam itu sangat berbeda dengan uwa yang terpaksa adanya dekat dengan manusia. Oke, kalau tidak puas bisa nanya kembali ya. Oke, thank you banget buat kamu Citra. Silakan buat yang lain kalau ada pertanyaan mengenai apa saja, bukan hanya tentang uwa tapi kehidupan saya di Kalimantan, opini saya tentang sesuatu saat ini. Silakan tinggalin komen, saya akan coba jawab dalam bahasa Indonesia di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, nonton juga video lainnya walaupun bukan dalam bahasa Indonesia karena pasti ada teks Indonesia. Thumb up, dan kita ketemu lain waktu, lain kesempatan. Thank you.